Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azan Nafila Rusda. Saya sekolah di MTSN 1 Lumajang. Saya dari anak kelas 7C. Nomor absen saya 08. Saya akan menceritakan tentang tragedi Perang Uhud. Respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Madinah. Peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan dakwah di Madinah. Tragedi Uhud atau Perang Uhud. Sejarah Perang Uhud. Setelah kafir Quraisy mengalami kekalahan besar pada Perang Badar, mereka kembali melakukan penyerangan dengan jumlah yang lebih besar, yakni Perang Uhud. Kaum kafir Quraisy melakukan penyerangan kembali setelah setahun kemudian. Tragedi Uhud atau yang dikenal dengan Perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Hal ini bermula ketika kaum kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pasca kesalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 300 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW mengetahui rencana itu melalui sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, yang sudah menaruh simpati pada Islam. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam bertahan di dalam kota Madinah. Setelah mempertimbangkan saran dari para sahabat, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk keluar dari kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dengan 1.000 tentara, dalam perjalanannya, kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay sebanyak 300 membelot dan kembali pulang ke Madinah, sehingga tersisa 700 tentara. Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan perjalanannya. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tiba di Bukit Uhud. Pegunungan Uhud terletak di sebelah utara Madinah. Nabi Muhammad SAW menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah, yaitu pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit yang cukup tinggi. Mereka ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Pada awalnya, pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda juga dengan harta rampasan. Mereka menganggap perang sudah selesai. Akhirnya mereka turun dari bukit. Hanya sedikit pasukan yang pemanah yang masih tetap bertahan di bukit. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda Quraisy, berputar haluan untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Salah satu pasukan muslim berguguran. Nabi Muhammad SAW sendiri mendapatkan luka cukup berat.
umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Berita itu membuat pasukan kafir Quraisy mengurangi serangan karena kematian Nabi Muhammad SAW sudah cukup sebagai balasan atas kekalahan di perang Badar. Dalam perang Uhud, ternyata Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan Muslim 70 orang syuhada. Di antaranya paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umar, dai pertama Islam. Maksudnya dia pertama Islam. Terima kasih, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Selebihnya atas persalahan kata maupun kesalahan rupa, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.